Secara umum, hak kekayaan intelektual terdiri dari ada dua hal. Yang pertama adalah hak kekayaan industri dan hak cipta. Nah, hak kekayaan industri ini terdiri dari paten, merek, varietas tanaman, rahasia dagang, dan desain industri, dan juga desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, sedangkan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan, untuk memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Nah, kalau kita berbicara mengenai tentang merek, maka tidak akan lepas dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografi yang diubah ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian keempat tentang merek. Nah, karena sudah sepatutnya merek sebagai sebuah bagian hukum kekayaan intelektual atau yang bisa disebut dengan HKI sangat erat kaitannya dengan berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang industri, perdagangan, dan investasi. Produk yang mempunyai mutu dan handal hanya bisa didapatkan apabila sistem hak kekayaan intelektualnya sudah berfungsi dengan baik. Nah, timbulnya hak kekayaan intelektual ini menimbulkan ada kemajuan dalam karya intelektual serta pengkajian dan pengembangan yang dapat menghasilkan teknik dan teknologi-teknologi baru yang akan mengembangkan dunia industri. Nah, salah satu hak yang dilindungi dalam konsep HKI ialah merek atau bahasa Inggrisnya trademark, ya kan? Dalam konsep hak atas merek, kondisi tersebut menjadi alasan mempunyai hak tersebut, yaitu diberikannya suatu merek terhadap suatu produk tertentu untuk membedakan kualitas, karakter, ciri, dan khas suatu produk dengan suatu produk yang sama gitu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta itu adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra itu juga dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan dari ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap gitu. Untuk mendapatkan perlindungan melalui hak cipta ini tidak ada keharusan untuk mendaftarkan itu semua. Nah, sebenarnya pendaftaran itu hanya semata-mata untuk keperluan untuk pembuktian belaka gitu. Contohnya seperti kita punya beberapa produk dan produk itu ada yang sama dengan produk orang lain, atau kita punya logo branding, nama branding, tapi ada yang sama gitu sama produk kita dan di situ bisa timbul sebuah sengketa. Nah, fungsinya untuk mendaftarkan HKI itu ya itu, jadi kita bisa ada pembuktian bahwa kita telah mendaftarkan milik kita duluan sebelum orang yang sama ini kan. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan itu berwujud, maka secara otomatis hak cipta melekat pada ciptaan tersebut gitu. Bagaimana sanksi pidana terhadap suatu pelanggaran hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagian keempat. Nah, lalu bagaimana kaitan tindak pidana merek ini dengan tindak pidana ekonomi? Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana ini berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaarheid. Terkadang juga menggunakan istilah delik yang berasal dari negara Latin, yaitu delictum. Nah, hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri tersendiri, yaitu sifat ekonomisnya. Nah, banyak para praktisi dan akademis memberikan definisi tentang apa itu tindak pidana ekonomi. Nah, tidak dapat dipungkiri juga bahwa KUHP pun mempunyai beberapa pasal yang berkaitan dengan bidang perekonomian, seperti delik kecurangan yang tercantum dalam pasal 7 yang tercantum dalam pasal 378 atau pasal 378 sampai dengan pasal 481. Nah, delik tersebut selain mengatur mengenai penipuan, secara umum juga mengatur beberapa hal seperti kecurangan di bidang kesusasteraan, penipuan terhadap asuransi, tindak pidana dalam bidang merek, dan juga objek hukum yang berkaitan dengan HKI khususnya merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, bisa berupa gambar, berupa logo, nama, kata, berupa huruf, berupa angka, atau bisa juga beberapa susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, bisa juga suara hologram, bisa juga kombinasi dari 2 atau lebih unsur
yang bisa membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan juga jasa gitu. Merek dalam hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu ada merek dagang, ada juga merek jasa. Yang dimaksud dengan merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau bisa juga dengan badan hukum untuk membedakan dengan barang yang sejenisnya gitu. Nah, sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan oleh fakta jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenisnya. Dalam pelanggaran merek terdapat 3 bentuk yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, yaitu pembajakan terhadap merek, peniruan terhadap label, dan peniruan kemasan terhadap produk tertentu. Nah, berikut sanksi-sanksi yang didapat oleh para pelanggar hak merek ini. Ada beberapa sanksi. Yang pertama, setiap individu yang terindikasi menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar, maka akan diberikan tindak pidana paling lama 5 tahun penjara atau paling banyak denda sebesar 2 miliar rupiah. Nah, yang kedua, setiap individu yang dengan tanpa hak menggunakan merek dan terindikasi adanya kesamaan terhadap merek terdaftar pihak lain, maka akan diberikan tindak pidana paling lama 4 tahun penjara atau denda sebesar 2 miliar rupiah. Nah, yang ketiga, setiap individu yang melanggar ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 dan menimbulkan gangguan lingkungan, gangguan kesehatan, atau kematian terhadap manusia, maka akan diberikan tindak pidana paling lama 10 tahun atau denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Nah, sanksi-sanksi yang sudah tadi saya sebutkan itu sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 100 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3. Nah, dapat tidaknya suatu perbuatan pidana dihukum sangat tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Nah, unsur-unsur tindak pidana itu juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu unsur subjektif dan juga unsur objektif. Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur subjektif ada unsur-unsur kesengajaan atau dolus, dan unsur yang kedua ada kelalaian atau bahasa hukumnya culpa. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu unsur yang terdapat di luar dari si pelaku, seperti perbuatan yang melanggar hukum, akibat yang ditimbulkan dari membahayakan kepentingan orang lain, dan keadaan-keadaan tertentu, dan juga kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, kalau di tahun kemarin itu ada kasus pelanggaran hak cipta, polemik tentang Warkopi dan Warkop DKI. Nah, menurut DJKI, kemiripan Warkopi sejatinya bukanlah pelanggaran hak cipta, akan tetapi Warkopi berpotensi melanggar hak cipta apabila mereka membuat cerita dan penampilan dalam suatu media atau dalam bentuk film dengan mengambil skenario dari film-film komedi milik Warkop DKI. Sebab Warkop DKI telah memiliki hak cipta akan film-film mereka semua itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.